Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek metode morfologi tumbuhan 2025 dengan komoditi kemuning dengan spesiesnya Murraya paniculata yang tergolong ke dalam famili Rhotaceae. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Cindi Novita Pratiwi dengan MPM E1J024062 dengan dosen Profesor Dr. Insinyur Dwi Wahyuni Ganevianti Magister Sains. Saya berasal dari program studi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan yang pertama morfologi daun. Daun kemuning termasuk ke dalam golongan daun tidak lengkap karena bagian daunnya hanya mempunyai tangkai daun dan helaian daun. Maka daun ini disebut dengan daun bertangkai. Bentuk daun pada daun kemuning berbentuk jorong atau elips dengan ujung dan pangkal daun yang runcing. Pertulangan daun kemuning memiliki tulang daun yang mirip sehingga susunannya seperti sirip ikan. Dengan tepi daun yang rata, daging daun seperti kertas, daun yang berwarna hijau, permukaan daun yang licin, dan tumbuhan kemuning memiliki susunan daun majemuk. Susunan daun majemuk terdiri dari yang pertama, ibu tangkai daun, kedua, tangkai anak daun, ketiga, anak daun, dan daun kemuning ini termasuk ke dalam daun majemuk menyirip berseling. Yang kedua, morfologi bunga. Bunga kemuning termasuk bunga lengkap dikarenakan memiliki stamen, pistilum, kaliks, dan corolla. Bunga kemuning juga termasuk bunga sempurna karena memiliki organ reproduksi jantan, yaitu benang sari atau stamen, dan organ reproduksi betina yaitu putik atau pistilum. Pada tanaman kemuning, bunganya merupakan bunga majemuk yang susunannya berupa malai. Tumbuhan kemuning merupakan jenis tumbuhan berumah satu atau monoecious. Letak periantium pada reseptakulum terletak di tengah bunga. Simetri bunganya yaitu simetri Flous actinomorphus atau regularis, yaitu bunga setangkup banyak, dan bentuk reseptakulumnya yaitu Flous hypogynous. Kelompok bunga kemuning berbentuk bintang, itu sama seperti mahkotanya. Pada bunga kemuning, penyerbukannya terjadi secara autogami, yaitu penyerbukan sendiri, dan perantara penyerbukannya melalui serangga atau angin. Yang ketiga, morfologi buah. Buah kemuning termasuk ke dalam buah sejati karena terbentuk dari bakal buah dan merupakan buah telanjang dikarenakan buah ini tidak diselubungi oleh bagian lain atau dapat jelas dilihat oleh mata. Buah kemuning tergolong buah tunggal karena terbentuk dari satu bunga dan satu bakal buah saja. Tipe buah kemuning adalah buah sejati tunggal berdaging yang tergolong dalam buah bunih karena memiliki lapisan luar yang tipis atau agak kaku seperti kulit dan lapisan dalam yang tebal dan lunak. Yang keempat, morfologi biji. Di dalam kulit biji, buah kemuning terdapat lapisan kulit luar atau testa dan lapisan kulit dalam atau tegmen. Di dalam kulit biji luar kemuning terlihat agak kaku seperti kulit, tipis, permukaan licin rata, dan berwarna coklat muda atau krim. Pada kemuning memiliki dua bagian inti biji, yaitu lembaga atau embrio dan putih lembaga atau albumin. Bagian-bagian lembaga biji kemuning terdiri dari tiga hal. Yang pertama, daun lembaga, batang lembaga, dan akar lembaga. Biji buah kemuning memiliki dua daun lembaga karena termasuk berkeping dua, yaitu tumbuh dikotil atau dicotyledonai. Pada kemuning memiliki tipe perkecambahan hipogeal atau perkecambahan berada di bawah tanah. Yang kelima, morfologi batang. Tanaman kemuning memiliki batang jelas berkayu. Bentuk batangnya berbentuk bulat, permukaan batang yang keras dan beralur, serta arah tumbuh batang kemuning tegak lurus ke atas. Percabangan batang tanaman kemuning yaitu monopodial. Sifat dasar cabang kemuning adalah sirung pendek atau virgula dan arah tumbuh cabangnya condong ke atas. Umur pada tanaman kemuning termasuk tumbuhan menahun atau perennial. Yang keenam, morfologi akar. Yang A, sifat akar kemuning. Itu terdiri dari 4. Yang pertama, berada di dalam tanah. Kedua, tidak beruas, berbuku-buku, dan bersisik. Yang ketiga, berwarna putih kekuningan. Yang keempat, tumbuh terus pada ujungnya.
Yang B, bagian-bagian akar terdiri dari 7. Yang pertama, leher akar, kedua, ujung akar, ketiga, batang akar, keempat, cabang-cabang akar, kelima, serabut-serabut akar, keenam, rambut-rambut akar, dan yang ketujuh, tudung akar. Dan pada tanaman kemuning, ini memiliki sistem perakaran tunggang. Yang ketujuh, morfologi organa metamorfa. Tanaman kemuning tidak memiliki organ metamorfa karena selama pertumbuhannya tidak mengalami perubahan bentuk yang signifikan. Pertumbuhannya dimulai dari biji yang kemudian berkembang menjadi bibit, lalu tumbuh menjadi tanaman dewasa yang tanpa mengalami perubahan bentuk yang drastis. Yang kedelapan, morfologi organa aksesoria. Tidak ada organa aksesoria pada tanaman kemuning, dikarenakan pada kemuning organ utama yang terlibat dalam organ reproduksi adalah bunga. Sedangkan organa aksesoria adalah organ yang tidak terlibat langsung dalam proses reproduksi. Baiklah, yang terakhir, adapun manfaat pada tanaman kemuning. Yang pertama, manfaat akar kemuning itu mengurangi rasa sakit, luka memar, gigi terserangga, bisul, batuk, dan rematik. Yang kedua, manfaat batang kemuning itu sebagai tempat melekatnya daun, bunga, dan buah, dan batang ini bertindak sebagai jalur utama transportasi air dan nutrisi dari akar ke seluruh bagian tanaman, serta mengangkut hasil fotosintesis dari daun. Kayunya yang keras juga sering digunakan untuk kerajinan seperti gagang, keris, tongkat, dan ukiran. Yang ketiga, ada manfaat daun kemuning. Manfaatnya itu mengobati haid tidak teratur, radang saluran nafas, infeksi saluran kemih, keputihan, hepatitis, mengurangi rasa sakit, diare, obesitas, antidiabetik, antimikroba, dan antiinflamasi. Yang keempat, manfaat bunga kemuning, yaitu memiliki aroma yang menenangkan sehingga bermanfaat dalam aromaterapi untuk meredakan stres dan meningkatkan kualitas tidur. Bunga kemuning juga digunakan dalam industri parfum dan kosmetik, serta dapat diolah menjadi teh herbal yang menenangkan. Dan yang terakhir, manfaat buah dan biji kemuning. Manfaatnya yaitu buah kuning dapat digunakan sebagai pewarna alami dan bahan pangan, serta memiliki potensi dalam pengobatan tradisional. Sementara itu, bijinya dapat digunakan untuk perbaikan tanaman dan menghasilkan minyak atsiri yang berpotensi dalam industri parfum dan aromaterapi. Baiklah, sampai di sini presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.